Bayangkan seorang gadis muda dibuang ke hutan oleh keluarganya sendiri. Malam gelap, hujan deras, tubuhnya menggigil, air matanya bercampur dengan lumpur. Ia berjalan tanpa arah, sendirian, terluka, dikhianati oleh darah daging yang seharusnya melindunginya. Saat langkahnya melemah dan harapan nyaris padam, tiba-tiba sepasang mata menyala dari balik pepohonan. Bukan manusia, melainkan seekor harimau putih raksasa, mendekat, langkah demi langkah. Lalu, sesuatu yang tak terduga terjadi, bukan mangsa yang ia temui, melainkan penjaga yang penuh rahasia. Tapi, benarkah harimau itu pelindung, atau justru awal dari tragedi yang lebih besar? Assalamualaikum sahabat Ruang Fiksi. Selamat datang penonton baru dan penonton setia, semoga Allah selalu menjaga kita dalam keadaan sehat walafiat dan rezeki yang lancar. Jangan lupa, like dan subscribe ke channel ini, karena dukungan darimu sangat berarti untuk menyebarkan dakwah Islam dan insya Allah menjadi amal jariah. Hujan menggulung dari langit seperti tabir tebal, menelan suara desa yang padam dan doa yang terlambat. Laila berdiri di ambang hutan, kakinya tenggelam dalam lumpur, jemarinya gemetar menggenggam kain lusuh yang bahkan sudah tak mampu menghangatkan kulitnya. Di belakang, suara langkah orang yang dulu ia panggil keluarga memudar, meninggalkan jejak sandal dan kata yang mematahkan dada. Beban, begitu mereka menyebutnya, lalu mendorong tubuh rapuh itu ke batas pepohonan seakan menitipkannya pada gelap yang tak punya belas kasih. Angin malam menusuk seperti belati, menorehkan dingin sampai ke tulang. Laila menunduk, matanya panas oleh air mata yang bercampur hujan, rasanya asin dan getir di bibir yang pecah. Ia mencoba berjalan, satu langkah lalu langkah berikutnya, tubuhnya bergetar, perutnya melilit lapar, napasnya pendek seperti dicuri dari dada. Suara hutan bangkit perlahan, serangga mendengung, dedaunan berdesis, gemerisik aneh yang membuat nape lehernya merinding. Barangkali di sana ada ular, atau mungkin lubang yang menunggu pijakan tersalah. Tapi ia melangkah juga, sebab tidak ada yang lebih menyakitkan daripada tinggal di belakang, tempat penghinaan dikemas rapi sebagai nasihat. Kilatan petir menyambar, sekejap menerangi batang-batang pohon yang tinggi dan basah, memantulkan kilau putih di genangan dangkal. Laila menoleh, berharap ada bayangan yang kembali menjemput, berharap ada suara lembut yang berkata pulanglah, ini hanya salah paham. Yang datang hanya gemuruh petir dan bau tanah tergenang. Ia menelan kekecewaan, menggigit bibir sampai terasa besi. Ya Allah, bisiknya lirih, jangan biarkan aku binasa sendirian. Langkahnya semakin goyah. Ia tersandung akar, jatuh berlutut, lututnya tergores, nyeri merayap naik seperti api dingin. Ia merunduk, memeluk dirinya sendiri, mendengar jauh di kejauhan lolong yang tidak ia kenal. Mungkin hanya angin, mungkin bukan. Hujan menjelma tirai panjang yang menutup pandang, tapi telinganya tajam menangkap sesuatu yang aneh, pelan, teratur, berat. Seperti injakan yang punya wibawa. Laila menahan napas. Dadanya memukul-mukul sangkar tulang, seakan ingin keluar dan kabur terlebih dulu. Ia bangkit. Satu tangan berpegangan pada batang paku yang licin, tangan lain menepis hujan yang jatuh seperti kawat tipis di wajah. Ia memandang ke balik sela pepohonan. Gelap itu bukan sekadar gelap, ada sesuatu di baliknya, sesuatu yang hidup, yang memerhatikan. Ia mundur satu langkah, lalu dua, tumitnya menggesek kerikil, bunyinya memecah kesunyian seperti pengakuan. Saat itu ia melihatnya. Dua pijar, tak terlalu jauh, menyala dalam gelap seperti bara yang sabar. Pandangannya bertemu dengan tatapan itu, sekejap saja tubuhnya membeku. Pijar itu bergeser pelan, makin dekat, makin jelas.
Ada kilau putih samar menyelinap di sela hujan, garis punggung yang tegap, kepala yang bergerak hening, dan nafas yang tenang seperti irama laut di malam hari. Laila ingin berlari. Sekujur tubuhnya berteriak supaya berbalik. Namun kakinya menggigil, seolah akarnya menahan. Di dadanya, sebuah suara lain berbisik, bukan karena berani, bukan pula pasrah, melainkan karena hidupnya sudah terlalu sering dikejar-kejar dan kali ini ia lelah. Ia menatap kembali pijar itu. Detik-detik berlalu seperti tetes air yang jatuh dari ujung daun, berat dan lambat. Lalu terdengar suara kecil yang tidak ia sangka berasal dari tenggorokannya sendiri, semacam rintihan yang dibungkus nama yang ia panggil ketika segalanya gelap. Ya Allah, kuatkan aku. Pijar itu berhenti di batas cahaya petir yang singkat. Laila dapat melihat garis wajahnya kini, bukan milik manusia. Seekor harimau putih, bulunya basah dan berat oleh hujan, tapi masih memantulkan cahaya samar yang membuatnya tampak seperti makhluk dari legenda yang dilantunkan para tetua. Kepalanya dimiringkan sedikit, telinganya tegak, matanya menatap tanpa tergesa. Tidak ada auman, tidak ada lompatan. Hanya tatapan yang dalam, tenang, dan anehnya tidak memusuhi. Laila merasakan lututnya hampir lemas oleh gabungan takut dan takjub yang membuat kerongkongannya kering. Ia mengangkat kedua tangannya perlahan, telapaknya terbuka, menunjukkan bahwa ia tidak punya apa-apa selain rasa sakit dan harapan yang nyaris putus. Hujan mereda sesaat, atau mungkin hanya kesadarannya yang mengambang. Harimau itu melangkah mendekat, satu tapak besar menekan lumpur, meninggalkan jejak yang dalam dan terisi air. Laila menahan napas, mencoba menimbang antara keberanian dan kecerobohan. Jarak mereka kini tinggal beberapa langkah. Hembus napas harimau itu hangat di udara yang dingin, mengusap wajahnya seperti uap yang lembut. Tiba-tiba, dari belakang semak, terdengar letupan halus yang tajam. Bukan petir. Bukan serangga. Sebuah bunyi yang Laila kenal dari cerita buruk di pos ronda, bunyi alat yang suka dipakai para pemburu untuk menjerat yang mereka tak pahami. Harimau itu menoleh cepat, seluruh ototnya seketika tegang, punggungnya melengkung, rahangnya mengetat, tapi bukan mengarah pada Laila. Sekelebat bayangan menyambar di antara batang pohon, diikuti kilap tipis dari kawat yang melayang rendah, dingin dan tanpa hati. Laila refleks membentangkan tangan, melangkah maju seolah tubuhnya sendiri adalah perisai, padahal ia tahu tidak ada kekuatan di tulangnya untuk menghentikan apapun. Namun gerakannya, sekecil itu, mengubah garis. Kawat itu tidak mengenai leher harimau, melainkan tersangkut di akar beringin, menimbulkan suara bergetar yang menyakitkan telinga. Hening pun pecah. Burung-burung yang bertahan di ranting melompat panik, dedaunan mengguyur air, tanah memercik, dan dalam kekacauan itu Laila menangkap aroma logam yang menyelinap, tanda lain bahwa ada manusia bersembunyi menunggu hasil dari jebakan. Harimau putih itu memutar tubuhnya, berdiri di antara Laila dan arah datangnya ancaman. Tidak ada ragu dalam posisinya, hanya keputusan. Hujan kembali menguat, seolah langit ingin menutup adegan ini agar tak ada yang sempat menyesalinya. Laila menggenggam udara, jemarinya kaku, giginya bergemeletuk, tapi dadanya kini memeluk sesuatu yang baru, sesuatu yang tidak pernah ia dapatkan di rumah bernama keluarga. Rasa dilindungi. Dari balik belukar, terdengar desis orang menahan kutuk. Suara langkah mundur, ranting patah, dan desau nafas yang tertahan. Lalu senyap kembali, hanya menyisakan suara hujan dan degup jantung yang tidak mau tenang. Harimau itu menurunkan kepalanya sedikit, seakan meminta Laila untuk duduk. Laila menurut, bukan karena diperintah, melainkan karena tubuhnya memang sudah tidak kuat menahan semua ini. Ia duduk di tanah basah,
bersandar pada akar yang kokoh, menatap mata yang menyala damai di hadapannya. Di kelopak mata Laila, air menggenang bukan semata hujan, melainkan rasa yang campur aduk, takut, syukur, sakit, lega. Di kejauhan, petir menoreh langit lagi, menyalakan hutan seperti panggung besar yang hanya mereka berdua tempati. Kisah di hadapan Laila baru saja mulai bergerak, dengan nadi yang belum ia mengerti, dengan rahasia yang belum ia ketahui, dan dengan pengorbanan yang diam-diam sudah memilih jalannya tanpa bertanya. Malam itu, di tengah hujan yang menua, Laila tidak lagi sendirian, dan hutan menyimpan sesuatu yang lebih dari sekadar gelap dan suara serangga. Sesuatu itu berdiri tepat di hadapannya, bernafas pelan, dan menunggu langkah berikutnya yang tak akan bisa ditarik kembali. Hujan yang turun sejak malam belum benar-benar reda ketika fajar menyusup lewat sela pepohonan. Kabut tipis melayang di atas tanah yang becek, menggendong bau daun basah, getah, dan tanah yang baru disayat hujan. Laila duduk bersandar pada akar beringin, tubuhnya letih, kulitnya menggigil, namun di hadapannya berdiri sosok yang menunda ketakutan untuk tumbuh menjadi putus asa. Harimau putih itu, bulunya kusut oleh air, berdiri tenang di antara kabut, seperti tiang yang menahan robohnya langit. Mata yang semalam menyala kini teduh, memerhatikan setiap gerak kecil yang dilakukan gadis rapuh di hadapannya. Laila mengusap wajah, menyingkirkan sisa hujan yang menggantung di alis. Napasnya masih naik turun, tapi tidak lagi tersengal ketakutan. Hawa hutan terasa lebih hidup ketika ia sadar bukan sendirian. Ia menunduk, berucap lirih, "Allah, terima kasih untuk pagi yang tidak mengambil nyawaku." Harimau itu menggeser posisi, mendekat selangkah. Dari hidungnya yang lebar, mengalir hembusan hangat yang membuat kabut di depan wajah Laila sedikit pecah, menyibak seperti tirai. Ada jeda hening, panjang, namun bukan hening yang kosong. Hening yang penuh pengertian, seperti orang tua yang menatap anak yang baru saja berhenti menangis. Ia mencoba berdiri. Lututnya protes dengan nyeri yang berdenyut, tapi ia paksakan, mengingat tubuhnya bukan milik takut semata. Harimau itu berbalik, melangkah pelan, lalu menoleh, seolah mengajak. Langkahnya panjang namun tidak tergesa, meninggalkan jejak kukuh di lumpur. Laila mengikuti, awalnya dengan ragu, lalu dengan keyakinan yang tumbuh dari cara hewan itu sesekali menoleh untuk memastikan ia tidak tertinggal. Mereka menembus rumpun pakis, melewati batang pohon tumbang yang ditutupi lumut tebal, menyeberangi aliran kecil yang jernih dan dingin menusuk tulang. Di tepi aliran itu, harimau berhenti. Ia menundukkan kepala, menjilati bulu di kaki depan, mengusir sisa air yang menempel. Laila menadahkan tangan, menampung air, meminumnya pelan. Rasa tanah yang murni menyentuh lidahnya, menurunkan nyeri di perut yang semalaman kosong. Ia membasuh wajah dan luka di lutut, menahan desis, lalu berterima kasih lagi pada Allah dalam hati. Di sisi aliran, semak belukar membuka jalan sempit yang tidak tampak jika tidak diperhatikan. Harimau itu menyelinap ke sana, Laila mengikuti dengan menyingkap dahan-dahan. Di ujung jalur, terbuka sebuah cekung batu, semacam gua kecil di kaki tebing, cukup untuk berlindung dari hujan dan angin. Lantainya kering karena terlindung tonjolan batu di atasnya. Di dalam, ada sisa daun kering yang tampaknya pernah diseret hewan lain atau terbang masuk oleh angin. Harimau masuk terlebih dahulu, memutar tubuh, lalu duduk dengan elegan yang anehnya membuat tempat sempit itu terasa aman. Laila melangkah masuk, merapat pada dinding batu yang hangat oleh udara yang terkurung. Hujan di luar menurun menjadi gerimis, bunyinya merapikan pikiran, seperti jari yang menyisir rambut yang kusut. Dalam redup gua, mata Laila terbiasa pada gelap. Ia baru menyadari bulu harimau itu tidak putih polos.
Ada garis samar seperti perak pucat yang mengikuti alur tulangnya, ada bekas luka tipis yang sudah lama sembuh di sisi leher, dan ada sesuatu yang terselip di antara beludru tebal di kaki depannya. Ia merunduk pelan, membuka telapak tangan agar terlihat. Harimau mencondongkan tubuh, membiarkan. Di sela bulu, Laila menemukan serpih kawat halus, seperti sisa jerat yang putus. Serpih itu mencakar kulit lalu tertinggal di sana. Ia menatap hewan itu, meminta izin tanpa kata. Harimau memejam sebentar, lalu diam. Laila menarik napas, menahan gemetar, meraih serpih itu dengan 2 jari. Perlahan, hati-hati, ia cabut. Harimau hanya menggerakkan telinga, tak ada geraman, tak ada amarah. Darah tipis seukuran titik muncul, segera ia tekan dengan kain lusuh yang tadi dipeluk sepanjang malam. Ketika serpih terangkat seluruhnya, harimau menghembuskan napas panjang seperti melepaskan beban yang lama. Laila memandang pecahan kawat di tangannya, melihat kilau metalik yang dingin. Sebuah tanda bahwa manusia pernah menargetkan makhluk ini bahkan sebelum malam ini. Ia mengepalkan serpih itu, menyelipkannya di saku robek, menyimpan bukan sebagai trofi, melainkan sebagai janji senyap di dalam dada. Waktu merangkak. Di luar, cahaya tumbuh, berubah dari abu-abu menjadi putih pucat. Perut Laila kembali merintih. Harimau berdiri, keluar sebentar, lalu kembali menyeret sesuatu di rahang. Seekor ikan sungai besar yang masih basah, sisiknya berkilau. Ia meletakkannya di dekat kaki Laila, lalu mundur, duduk. Gerakannya sederhana, tetapi maknanya mengetuk sesuatu yang telah lama tertutup di hati seorang gadis yang tidak pernah benar-benar menerima pemberian tanpa syarat. Lidahnya keluh. Ia berbisik lirih, "Terima kasih, Allah." Ia membersihkan ikan dengan batu pipih, merobek sedikit daun kering sebagai alas, lalu menyalakan api kecil dari ranting yang ia kumpulkan dari lorong kering gua dan percikan batu. Asap tipis naik, wangi ikan yang mulai matang memenuhi ruangan, bercampur bau bulu basah dan tanah hangat. Harimau menonton tanpa menuntut, seperti penjaga yang puas hanya dengan memastikan yang dijaga tidak kelaparan. Ketika ikan matang, Laila mengoyak dagingnya, menyuap perlahan. Ia menyisihkan bagian pertama, meletakkannya dekat kaki harimau. Harimau mengendus, tidak langsung memakan, menatap wajahnya sejenak, lalu menghapus jarak dengan gerakan tenang dan memakan bagian itu tanpa suara. Laila merasakan sesuatu yang menetes di dalam dirinya. Ia tidak tahu apa, mungkin rasa percaya yang jarang ia biarkan tumbuh. Mungkin rasa aman yang bukan berasal dari dinding rumah, melainkan dari bahu seekor makhluk yang selama ini digambarkan buas. Ia menatap mata harimau ketika hewan itu selesai, dan ia tersenyum kecil, senyum yang membuat pipinya pegal karena jarang dipakai. Siang bergerak, gerimis berhenti, menyisakan titik air yang menggantung laksana manik di ujung daun. Suara hutan bangkit lagi. Tupai berlarian, burung memuji suara, serangga menulis lagu yang tidak pernah selesai. Laila memeriksa sekeliling gua untuk memastikan tempat ini benar-benar aman. Di bagian belakang, dinding batu memantulkan cahaya tipis yang masuk dari mulut gua, menampakkan gurat-gurat tua seperti peta yang dibuat oleh waktu. Di salah satu gurat, ia menemukan sesuatu yang membuat matanya menyipit. Seutas tali kecil berwarna merah pudar, tersangkut di tonjolan batu, ujungnya basah. Bukan bagian dari hutan. Milik manusia. Ia menariknya, melihat bekas serat yang aus, tipis seperti yang sering dipakai pemburu untuk menandai jalur agar tidak tersesat. Dadanya mengencang. Kehadiran tali ini berarti seseorang pernah sampai sedekat ini, mungkin sering. Ia keluar pelan, menelusuri searah tali itu. Di semak,
ia menemukan tanda lainnya, sebuah potongan kain hijau tua yang sobek, tersangkut di duri. Pola tenunnya ia kenal. Bukan karena pernah memakai, namun karena sering melihatnya melilit pinggang seorang lelaki yang dulu sering mengatur langkah di rumahnya, suami tantenya, yang suka mengangkat suara, yang sering membawa pisau panjang ketika malam. Ia berdiri kaku, udara mendadak berat. Harimau muncul di sampingnya, mencium kain itu sekilas, lalu mendongak, telinganya menangkap sesuatu yang tak terdengar oleh manusia. Ia menggeram lirih, bukan marah, tetapi siaga. Laila meremas kain itu, merasakan dingin merayap ke tulang. Semenjak malam, ia tahu ada ancaman. Namun temuan ini mengubah rasa takut menjadi sesuatu yang lebih tajam, pengkhianatan yang tumbuh dari darah sendiri. Di kepalanya, potongan kata yang pernah diucapkan orang rumah berputar seperti daun kering di pusaran angin. Lefeh, beban, pembawa sial. Mereka menyingkirkan seorang anak, lalu kini menandai jalur untuk datang ke hutan bukan mengajak pulang, melainkan untuk menjerat sesuatu yang lebih berharga di mata mereka daripada hidup gadis yang diusir. Hutan mendadak terasa sempit. Tapi tepat ketika napasnya hampir pecah, harimau menyentuh bahunya dengan kepala, gerakan ringan yang mengembalikan dunia ke ukuran yang bisa dihadapi. Mereka kembali ke gua. Laila mengikat sedikit daun kering menjadi bantalan, menyusun tempat berbaring seadanya. Ia menatap luka kecil di kaki harimau yang tadi ia bersihkan. Ia merobek sisa kainnya, membalut tipis, tidak erat agar tidak mengganggu gerak. Harimau membiarkan, matanya setengah terpejam. Di sela kerja kecil itu, kenangan menetes tanpa permisi, seperti air yang merembes dari batu. Malam ketika ia didorong ke perbatasan hutan, suara sepupunya tertawa pendek, tatapan bibinya yang dingin. Ia menggigit gigi, lalu melepaskannya. Mengulang-ulang nama Allah dalam hati seperti menapaki jalan setapak yang menuntun keluar dari kabut. Setiap ulangan membuat dadanya sedikit lega, setiap ulangan menumbuhkan benih tekad yang samar, bahwa dirinya masih punya harga, bahwa hidupnya tidak selesai di bawah atap yang menolak kehadirannya. Senja menyelinap tanpa suara. Langit di atas pucuk pohon menjadi tembaga, kemudian ungu yang tua. Hutan tidak pernah benar-benar gelap, sebab mata belajar melihat dalam warna yang tersisa. Dari dalam gua, Laila memandangi mulut hutan, merasakan rasa yang sukar dinamai. Bukan aman sepenuhnya, namun juga bukan ketakutan murni. Sesuatu di antara keduanya. Harimau mengubah posisi, kini berbaring melintang di mulut gua, tubuhnya menjadi pintu yang bernapas. Dari waktu ke waktu, telinganya bergerak mengikuti suara yang tak sampai ke telinga manusia. Tiap gerak kecil itu membuat Laila tahu bahwa ia diawasi, bukan untuk dikekang, melainkan untuk dijaga. Malam turun. Bintang menyalakan lubang-lubang kecil di langit yang gelap. Hutan bernyanyi dengan nada yang berbeda, lebih rendah, lebih dalam. Laila hampir terlelap ketika suara tipis merayap masuk ke dalam gua, nyaris seperti bisik yang ingin menjadi rahasia. Sebuah siulan pendek, diulang 2 kali, jedanya sama, nada yang sengaja dihafal dan disepakati. Tidak terdengar dari dekat, tetapi cukup jelas agar sampai ke pendengaran yang siap. Harimau langsung bangkit, ototnya menegang, matanya menyala seperti bara yang dihidupkan kembali. Laila duduk tegak, jantungnya berlari liar. Ia mengenali siulan itu bukan karena pernah mendengarnya langsung, tetapi karena ia pernah bersembunyi di balik lemari ketika lelaki di rumahnya mengajarkan siulan itu kepada kawan-kawannya sebelum berangkat ke pinggiran hutan. Sinyal untuk mengabarkan posisi jebakan, sinyal untuk memanggil yang lain agar mengepung. Angin membawa aroma asap yang asing, bukan asap ranting basah yang tadi ia nyalakan,
melainkan asap tembakau kasar dan minyak tanah yang menyelinap dari kejauhan. Di sela aroma itu, ada bunyi logam beradu sangat pelan, seperti seseorang yang berusaha diam namun kurang sabar. Harimau melangkah setapak keluar, memiringkan kepala, menimbang arah. Laila memegang pinggiran batu, jemarinya memutih. Gua yang tadi hangat kini seperti menahan napas bersama mereka. Tanpa kata, harimau menoleh pada Laila, menatap dalam, menancapkan keyakinan yang tak dikatakan. Dan dari kegelapan di luar, bayang-bayang bergerak, menandai awal dari sesuatu yang tidak lagi bisa ditunda. Angin malam mengusung siulan itu seperti benang tajam yang merayapi kulit, menyusup ke sela-sela daun, memantul pada dinding gua, lalu jatuh tepat di telinga yang siap mendengar. Harimau putih berdiri kaku, otot di bawah kulitnya menggulung seperti tali busur yang ditarik. Matanya mengilat, bukan karena murka yang meledak, melainkan karena siaga yang tajam. Laila menelusup ke dekatnya, merasakan hawa hangat dari tubuh besar itu mengalahkan dingin yang menguasai malam. Ia menahan napas, memusatkan pendengaran. Di balik semak, di antara batang pohon yang basah, bayangan bergerak memecah kegelapan, 3, mungkin 4. Tidak ada percakapan, hanya bahasa langkah yang disamarkan, bahasa ranting yang sengaja tidak dipatahkan. Aroma minyak tanah menebal, menyelinap dari arah timur, bercampur tembakau yang menyengat. Laila tahu, itu bukan bau yang berasal dari hutan. Itu bau kota yang dibawa masuk oleh niat yang tidak mencintai pepohonan. Harimau menundukkan kepala, menempelkan hidungnya ke tanah, menarik napas panjang, membaca peta yang hanya bisa dibaca oleh makhluk yang lahir dari rimba. Lalu ia menatap Laila, tatapan yang mengandung dua hal sekaligus, ajakan dan janji. Ajakan untuk tetap dekat, janji untuk tidak meninggalkan. Laila mengangguk tanpa suara. Ia meraih kain yang tadi dipakainya sebagai perban, mengikat rapat rambutnya agar tidak menghalangi pandang. Setiap ingatan tentang rumah yang mengusirnya kini menjadi bara yang kecil, tapi cukup untuk membuat tekadnya hangat. Dari luar, siulan itu terputus, berganti dengan bunyi geser yang lambat, seperti seseorang menyeret sesuatu yang berat. Lalu, sekelebat cahaya kuning melambai, singkat, di balik dua batang meranti. Lampu minyak. Mereka menandai posisi, mengukur jarak, dan menyiapkan lingkaran. Harimau melangkah duluan, bukan ke arah cahaya, melainkan melingkar, menembus jalur yang diselubungi pakis. Laila mengikut, setengah merunduk, menjaga jejaknya untuk tidak memecah daun terlalu keras. Tanah basah menelan tapak kaki, menyembunyikan jejak sebelum sempat dingin. Di setiap belokan, harimau menoleh, memastikan gadis itu masih ada di belakangnya. Gua tertinggal, menjadi lubang gelap yang perlahan menutup oleh kabut. Mereka menurun ke lembah kecil yang ditaburi batu hitam seperti bara tua, lalu memanjat punggung bukit yang licin. Suara malam bergerak bersama mereka, menyembunyikan, tetapi juga memperingatkan. Ketika mereka mencapai puncak kecil, Laila berani menoleh. Dari atas, ia melihat kilauan halus dari 4 lampu minyak yang bergerak terpisah, menutup setengah lingkaran ke arah gua yang baru saja mereka tinggalkan. Bayangan manusia bergeser, mengukur, berhenti, lalu diam. Salah satu dari mereka menjentikan rokok, bara merahnya jatuh, padam. Dari arah barat, muncul 2 bayangan lagi, lebih jauh, membawa gulungan panjang yang Laila kenali dari cerita buruk di pos ronda. Jaring serat kawat. Suara logam bertemu logam, pelan, sabar, seperti doa yang dilatih untuk tujuan yang berbeda. Di sela angin, ada suara yang membuat dadanya menciut. Suara itu tidak ia dengar bertahun-tahun lalu dengan lembut, melainkan ia ingat sebagai palu yang mengetuk meja dengan keras,
suara yang sering menyelamakan dengan perintah. Paman Marwan. Ia mengenali gumamannya, cara meludah di sisi kiri, jeda pendek di antara dua kata kasar. Ia menahan diri agar tidak berteriak. Tenggorokannya mengencang, lidahnya kering. Di kepalanya, wajah bibi yang dingin melintas seperti bayangan di permukaan air. Mereka datang bukan mencari anak yang hilang. Mereka datang untuk sesuatu yang bernilai uang, sesuatu yang bisa dijual ke pasar gelap, sesuatu yang membuat mereka sanggup melupakan darah sendiri. Harimau menggeser tubuhnya di depan Laila, menutup pandangnya sejenak, memaksa fokus kembali pada saat ini. Langkah mereka dilanjutkan ke sisi bukit yang menurun tajam. Akar-akar tua mencuat dari tanah, menjadi tangga yang kasar. Laila meraba, menapaki satu persatu, menahan tubuh agar tidak tergelincir. Di bawah, ada celah batu yang menganga seperti mulut tua. Harimau menghilang ke sana, lalu muncul kembali, menunduk, mengajak. Mereka menuruni celah itu. Udara menjadi lebih dingin, lebih lembab. Di bawah sana, sebuah lorong pendek membawa mereka ke ruang kecil yang disapu air rembesan, dingin namun kering dari angin. Di dinding, akar beringin merambat seperti urat tua, tenang, kokoh. Laila bersandar, mengatur napas. Ia memejamkan mata sejenak, mengingat nama Allah, mengulangnya pelan sampai jantungnya menurunkan langkah. Harimau duduk di pintu lorong, membiarkan matanya menjemput kembali setiap cahaya, setiap bunyi, setiap bau yang bisa menjadi tanda bahaya. Waktu memperlambat diri. Di atas, langkah-langkah manusia melintas, menuruni bukit, berhenti, berbisik, lalu terpecah kedua arah. Seseorang tertawa singkat, suara yang tidak selaras dengan hutan. Kemudian, desis minyak dituang ke tanah. Aroma tajamnya menurun, menyusup sampai ke tempat mereka bersembunyi. Laila membuka mata. Ia menoleh pada harimau. Hewan itu tidak menatapnya, tetapi ia merasakan ketegasan yang diradiasikan oleh tubuh besar itu. Mereka tidak bisa tinggal lama. Nyala api akan merambat melalui semak kering, menutup pintu keluar, memaksa penghuni hutan berlarian ke jerat-jerat yang menunggu. Paman Marwan selalu suka cara yang dianggap cepat. Ia tidak sabar menunggu rejeki datang, ia membentangkan api agar rejeki melompat ke tangannya. Laila meremas kain di tangannya, ingatan akan tetes keringat paman yang berbau minyak bercampur bau pisau tua di pinggangnya kembali membuat perutnya melilit. Ia menatap atas, seolah bisa melihat menembus tanah. Ketika suara percikan pertama terdengar, kecil, takut-takut, lalu disusul bunyi yang lebih besar seperti kain yang terbakar, harimau bergerak. Ia mendorong bahu Laila pelan, membawa mereka ke arah lain dari lorong, arah yang tidak tampak di awal karena disamarkan oleh akar yang menggantung. Di balik akar itu, ada celah lebih kecil, memaksa Laila merangkak. Bebatuan dingin menggaruk lututnya, tapi ia tidak mengeluh. Ia merayap, satu siku maju, lalu lutut, mengulang. Di belakangnya, harimau menunggu sejenak, memastikan jalur aman, lalu mendorong dengan tubuhnya yang lentur, heran bagaimana makhluk sebesar itu bisa melalui lubang sekecil itu tanpa suara keras. Mereka muncul di bagian lereng lain, sisi utara. Angin berubah arah, membawa bau asap menjauh, memberikan ruang untuk bernapas. Api belum mencaplok daerah ini, tapi cahaya oranye yang menari di antara batang pohon memberitahu bahwa waktu mereka sempit. Laila menoleh ke barat dan melihat sesuatu yang membuat mulutnya terbuka tanpa suara. Di sana, di celah pohon, berdiri sepupunya, Razak, pemuda yang dulu suka menepuk kepala anak-anak kecil dengan kasar, yang matanya mirip Paman Marwan namun tanpa keriput. Di tangannya ada ketapel besar dengan karat tebal, peluru baja kecil di saku.
Bukan untuk burung, bukan untuk iseng, melainkan untuk mata atau persendian makhluk besar. Razak melihat sekelebat gerak, menegang, lalu menunduk di balik pohon. Ia bersiul pelan, 3 kali, nada berbeda. Balasan datang dari 2 arah. Laila tahu mereka sudah hampir mengunci. Ia menatap harimau. Keputusan harus dibuat. Jika mereka berlari lurus, mereka akan mendorong diri ke dalam lingkaran. Jika mereka bersembunyi, api akan memaksa keluar. Ia mengingat aliran sungai kecil yang tadi pagi mereka lewati. Air bisa menjadi tembok bagi api, bisa menenggelamkan jejak, bisa menipu hidung anjing jika anjing-anjing itu ikut serta. Harimau seolah mengerti. Ia berputar ke arah timur laut, memotong lereng, menurun cepat. Laila mengikuti, lututnya memukul-mukul tanah. Ranting mencambuk lengan, meninggalkan garis tipis yang pedih. Suara ketapel mendesing, peluru baja menghantam batu di sebelahnya, memercikkan serpih. Ia menunduk, melindungi kepala dengan lengan, menggigit bibir agar tidak berteriak. 1 peluru lagi lewat, menggores permukaan batu, memantul, lalu hilang. Di belakang, Razak menggerutu, menandakan kegagalan kecil yang akan ia bayar dengan cara yang lain. Mereka tiba di tepi sungai. Airnya tidak deras, tapi cukup untuk mengangkat suara dingin yang menenangkan. Harimau melompat duluan, mendarat di batu yang licin, kemudian turun ke air, berjalan melawan arus agar jejak tersapu. Laila menuruni tebing kecil, hampir terpeleset, namun tangan harimau mendorong paha bagian bawahnya pelan, seperti menahan anak agar tidak jatuh. Ia masuk ke air. Dinginnya menggigit, tapi rasa itu mengusir nyeri sementara. Mereka bergerak sepanjang aliran, melewati tikungan yang menutup pandang dari lereng di atas. Asap di langit menggulung ke arah lain, menjauh, memberi celah. Di sebuah bagian sungai yang melebar seperti mangkuk, harimau menepi, naik ke batu datar. Di sana, ia berhenti, menunduk, memandangi sisi hutan yang gelap. Laila ingin percaya bahwa mereka aman, tapi sebuah suara mematahkan harap itu seperti ranting kering. Suara Paman Marwan, dekat, suaranya nyaring, serak oleh asap, namun penuh kemenangan kecil. Ia memanggil nama Laila, menyebutnya sayang, menyuruhnya pulang. Nada suaranya terasa manis di permukaan, tapi di bawahnya ada baja yang dingin. Laila membeku. Lidahnya mengecap rasa masa lalu, rasa nasi yang disisihkan, rasa pintu yang ditutup di belakang punggungnya. Ia mengangkat kepala, menatap arah suara. Di sana, setengah tersembunyi di balik batang kapur, terlihat bayangan tubuh besar dengan kain hijau tua di pinggang, tangan kirinya memegang parang, tangan kanannya menggenggam tali panjang yang ujungnya terlilit pada lingkar kawat. Di sekeliling Paman Marwan, 2 lelaki lain berdiri. Salah satunya membawa galah dengan ujung bercabang, yang lain memikul gulungan jaring. Mereka bergerak tanpa terburu, sebab mereka percaya mangsanya sudah lelah. Paman Marwan melangkah lebih depan, menaruh parang ke tanah seolah tidak berniat jahat. Ia memanggil lagi, suaranya dibuat lembut, menceritakan bahwa bibi menyesal, bahwa rumah merindukan tawa, bahwa meja makan kosong tanpa kehadiran seorang anak. Kata-katanya jatuh seperti dedaunan yang disiram gula, manis di lidah, tapi pahit di perut orang yang tahu kebenaran. Laila memejamkan mata sejenak, dadanya naik turun lambat, menahan gelombang yang ingin membalikkan perahunya dari dalam. Ketika ia membuka mata, harimau menatapnya, tidak memerintah, tetapi menunggu pilihan. Di wajah hewan itu, Laila melihat refleksi wajahnya sendiri, bukan lagi anak yang dituntun oleh takut, melainkan orang yang memilih jalannya. Ia melangkah maju setengah tapak,
keluar dari bayang batu, menampakkan diri secukupnya agar Paman Marwan melihat, namun tidak cukup agar jarak menjadi aman bagi jaring. Paman Marwan tersenyum, senyum yang pernah menipu anak-anak lain, namun kali ini terasa retak. "Jangan maju, Paman," suara Laila rendah, nyaris hilang tertelan sungai. Langkah Paman terhenti. Ia memiringkan kepala, pura-pura heran, pura-pura tersinggung. Ia bicara tentang keluarga, tentang maaf, tentang masa depan yang katanya hanya ada jika bersama. Laila mendengar semuanya, lalu mengizinkan kata-kata itu lewat, tidak lagi tinggal. Di sisinya, harimau menggeram pendek, cukup untuk memaku kaki-kaki di seberang. Razak muncul dari sisi lain, ketapelnya siap, matanya menyipit. Lelaki dengan galah menuruni lereng, menancapkan ujung bercabang ke tanah berlumpur untuk menstabilkan pijakan. Lelaki pemikul jaring mulai membuka gulungannya, gerakannya terlatih, cepat, berharap menangkap momen ketika keraguan menari di mata mangsa. Laila melangkah lagi, kali ini ke samping, menutup sedikit jarak antara dirinya dan harimau. Ia mengangkat tangan pelan, telapak terbuka ke arah Paman, bukan menyerah, melainkan peringatan. "Jangan bakar hutan lagi," katanya datar. "Jangan pasang jerat di jalur air. Jangan buat tanah ini mengusir anak-anaknya sendiri." Paman Marwan tertawa pendek, tawa yang tajam. Ia berkata tentang rejeki, tentang orang-orang kota yang akan membayar banyak untuk kulit seindah salju. Ia menyebut angka, menyebut pembeli, menyebut jalur keluar. Setiap kata adalah paku yang dipalu ke mata rantai pengkhianatan. Suara api di kejauhan menggeram lebih keras, angin membawa serpihan abu yang jatuh di atas air, mengambang seperti bintang yang kelelahan. Waktu merapat. Lelaki dengan jaring maju setengah langkah, lalu setengah lagi. Harimau bergeser, menurunkan tubuh, siap meledak jika garis dilanggar. "Tenang," bisik Laila pada dirinya sendiri, meski ia tahu tenang adalah barang mewah di hutan yang dikepung. Ia meraih batu pipih di sampingnya. Dingin, berat, cukup untuk membuat peluru ketapel memantul jika diarahkan baik-baik. Di saat yang sama, Razak menarik karet, matanya memaku pada kepala harimau. Detik merentang panjang, seperti karet yang diulur. Lalu, semuanya bergerak sekaligus. Razak melepas peluru, lelaki dengan jaring melempar gulungannya, Paman Marwan menarik tali jerat untuk menutup jalur mundur, dan harimau melesat dari diamnya, putihnya menjadi garis yang memotong malam. Laila mengangkat batu, memantulkan peluru itu di udara, arahnya berbelok, menghantam dahan, pelurunya memercik, mengubah sejenak kalkulasi yang dibangun dengan sabar. Jaring mengembang seperti sayap kelabu, jatuh, namun harimau memotong sudut, menabrak badan lelaki itu dengan bahu, membuatnya jatuh ke air, jaringnya melipat dirinya sendiri, membelit kaki dan pinggang. Paman Marwan menggeram, menarik tali sekuat tenaga. Jerat melambai, menangkap batang kecil, sekejap menegang, lalu putus, memantul ke arah yang tidak terkira. Air ricuh, batu bergeser, lutut terantuk, suara manusia beradu dengan suara rimba yang tidak pernah suka perintah. Di tengah kekacauan itu, Laila merasakan tarikannya sendiri, bukan pada tali, melainkan pada nasib yang mencoba menariknya kembali ke rumah yang menolak. Ia menginjak batu, melompat ke sisi harimau, menggeser tubuhnya agar tidak ada ruang untuk jaring kedua. Harimau berdiri di antara Laila dan Paman Marwan, matanya bukan lagi bara yang sabar, melainkan kilat yang siap memutus gelap. Api di kejauhan muncul sebagai dinding oranye yang bergerak, menendang angin, menyuapi malam dengan panas. Abu jatuh lebih rapat. Sungai memantulkan nyala itu, mengubah air menjadi pita tembaga. Razak mencari angle lain,
Paman Marwan mengangkat parang, lelaki yang terjerat berusaha merobek jaringnya sendiri. Semua benang ketakutan dan tekad mengikat menjadi satu simpul yang tak bisa dibuka dengan kata-kata. Dan tepat ketika angin mendorong lidah api ke arah mereka, ketika tanah di bawah telapak kaki terasa hangat oleh panas yang menjalar, ketika suara hutan berubah menjadi gong besar yang dipukul berulang, harimau melangkah maju, satu tapak, lalu satu tapak lagi, menandai garis yang tidak boleh dilintasi siapapun yang datang tanpa cinta. Di tepi sungai yang memantulkan langit merah, batas itu ditarik, dan tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi setelahnya. Nyala api merayap di punggung hutan seperti lidah yang sabar dan kejam. Angin mendorong panas itu ke lembah, membuat sungai memantulkan warna tembaga yang gemetar. Di tepi aliran, Paman Marwan berdiri dengan senyum yang dipahat paksa. Razak merunduk dengan ketapel siap, dua lelaki lain menggenggam galah dan jaring kawat yang dingin. Di sisi lain, harimau putih menurunkan tubuhnya, mata menyala, napas teratur yang justru membuat malam terasa lebih tegang. Laila berdiri setengah di belakangnya, telapak kaki menempel pada batu licin, merasakan riak air memeluk mata kaki seperti peringatan yang datang terlambat. Sekejap hening, lalu semuanya pecah. Razak melepas peluru baja, suara mendesing memotong udara. Laila menyambar batu pipih dan mengangkatnya tepat waktu. Peluru memantul, bunyinya memecah seolah dua batu saling menggigit. Lelaki berjaring melempar gulungan. Jaring itu membuka sayap kelabu, turun dengan berat, menutup udara yang tadi longgar. Harimau menekuk pinggangnya dan melesat, bahunya menghantam pinggir jaring, memelintir arah lemparan. Lelaki itu terseret ke air, jaringnya melilit betis dan pinggangnya sendiri. Paman Marwan berteriak kasar, galah bercabang ditujukan ke kepala harimau, namun hewan itu menghindar setipis daun, membuat ujung galah menghantam batu dan patah di sendi. Darah muncul pertama kali saat parang Paman Marwan menyambar. Bukan tebasan penuh, hanya goresan panjang di sisi badan harimau, memerah lalu larut di sungai. Laila menelan pekik yang hampir pecah. Ia merunduk, meraih serpih batu yang tajam, lalu menuki ke arah jaring yang sempat menjerat kaki belakang harimau. Kawat yang basah licin bukan lawan mudah. Ia tidak bisa memotongnya, maka ia mencari akal. Lumpur, pikirnya. Ia meraup lumpur yang kental, melumuri kawat dan bulu di sekitar jerat, mengurutnya seperti ibu yang melepaskan simpul rambut anak. Harimau menahan diri, hanya menggeram pendek ketika kawat bergeser di kulitnya, lalu di satu tarikan yang tepat, cengkeram itu longgar. Kaki bebas. Angin menjerit melewati pucuk. Api memijar lebih terang, hutan mulai mengeluarkan suara yang tidak biasa, suara makhluk yang melarikan diri, suara ranting yang retak bukan karena pijakan manusia, melainkan karena musuh tua yang tidak memandang wajah. Seekor babi hutan menyeruduk dari sisi gelap, panik dan buta, menabrak Razak sampai pemuda itu terjerembab ke air, ketapelnya terlepas, pelurunya bertaburan seperti biji yang kehilangan sarung. Lelaki penjaring meronta, jaringnya kian mengikat dirinya sendiri, bibirnya memaki, matanya penuh takut yang telak. Paman Marwan mundur setapak, kemudian tersenyum lagi, senyum yang kali ini lebih dingin. Ia berteriak menyuruh lelaki bergalah kedua memutar dari atas, menutup jalur ke timur. Ia memanggil nama Laila, suaranya dibuat lembut, menyebut rindu, menyebut rumah, menyebut masakan bibi yang katanya menunggu. Laila diam, menatap mata yang tidak pernah punya tempat untuk anak bernama dirinya. Paman Marwan menurunkan nada, lalu menaikkannya lagi, dan di sela kalimat manis itu ia menumpahkan kebenaran yang selama ini berputar di kepala Laila seperti bayang yang enggan menampakkan wajah. Kau ditaruh di hutan bukan karena kami benci, katanya, serupa embun yang palsu. Kau ditaruh di hutan karena ini caranya.
Harimau putih mencari yang rapuh, mencium yang terluka. Kami tahu ia akan datang. Kami ikat kainmu di jalur air, kami sebar jejakmu di rumpun pakis. Kami cuma perlu menunggu. Setelah itu, kau bisa kami jemput. Mudah. Kata-kata itu menampar lebih keras dari angin panas. Layla merasakan bumi di bawah telapak kaki bergeser setengah jari. Kainku. Jejakku. Ia teringat seutas tali merah pudar di dinding gua, potongan kain hijau tua di duri, siulan yang pernah ia dengar di balik lemari. Pengkhianatan ternyata bukan belokan tajam, melainkan jalan lurus yang dibuat dari langkah kecil yang sengaja diulang. Darahnya hangat di pipi oleh amarah yang tidak lagi bisa disembunyikan di balik takut. Harimau menggeram rendah. Bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menanamkan garis. Paman Marwan mengencangkan genggamannya pada parang. Angin yang membawa bunga api mengusap kulit. Di kejauhan, cabang besar rubuh, menimbulkan bunyi yang menggetarkan air sungai. Langit menjadi lebih merah, seperti mata yang belum tidur. Layla menatap tepi sungai di hulu. Ia teringat lekuk sungai yang melebar seperti mangkuk, lalu menyempit lagi, dan ingatan samar tentang gemuruh jauh yang terdengar pagi tadi. Mungkin ada jatuhnya air. Air berarti kabut. Kabut berarti jejak yang hilang. Ia menyentuh pundak harimau, memberi isyarat tanpa suara. Mereka mundur setapak demi setapak, tetap menghadap ke lawan. Razak sudah berdiri lagi, basah kuyup, matanya marah oleh malu. Ia meraih ketapel yang lain dari saku karungnya, memasang peluru, mengukur jarak. Lelaki dengan galah yang masih utuh bergerak dari atas, jaring cadangan terbentang di lengan temannya yang barusan berhasil membebaskan diri. Paman Marwan memutar pergelangan tangannya, parang mengilap, siap melepas sabetan yang cukup untuk membuat bintang jatuh dari mata. Harimau tiba-tiba melompat ke samping, mengajak lawan-lawan itu mengubah sudut. Layla melempar batu ke arah yang berlawanan, memecah konsentrasi. Bunyi cipratan membuat Razak refleks melepas peluru ke sasaran semu, memberi mereka 1 detik bernapas. 1 detik cukup untuk menutup jarak ketikungan yang tersembunyi oleh rumpun pandan air. Dari balik rumpun, terdengar gemuruh yang menjadi nyata saat mereka melangkah. Air jatuh dari tebing rendah, membentuk tirai halus yang menyamarkan pandang, memecah cahaya, membuat dunia di baliknya tampak seperti cermin yang retak. Mereka menyelinap ke balik tirai air. Sejenak, dunia menjadi putih oleh percikan. Belakang kepala terasa basah dingin. Bau batu tua dan lumut menyelimuti hidung. Di balik air, ada teluk kecil yang tertutup dinding batu setengah lingkaran, sempit namun cukup untuk menampung 1 makhluk besar dan seorang gadis. Harimau masuk duluan, menundukkan kepala agar bulu di punggungnya tidak menyangkut. Layla mengikut, merapat ke dinding yang hangat oleh keringat bumi. Dari celah air, mereka melihat bayangan lelaki mendekat, ragu, kemudian mengumpat karena tirai yang tebal menipu mata. Darah di sisi badan harimau menetes pelan. Layla merobek sisa kainnya, menekankan pada luka itu. Ia mencari daun yang dikenal oleh tangan-tangan tua di desa, daun kecil bergetah yang dulu sering dipakai ibunya untuk menghentikan darah ayam yang disembelih. Di celah batu, ia menemukannya. Ia gerus dengan batu, menempelkan buburnya pelan di tepi luka, bukan pada garisnya, agar tidak membuat perih tak tertahankan. Harimau memejamkan mata lirih, menerima pertolongan yang sederhana namun tulus. Dalam ruang sempit itu, napas mereka berpadu, menjadi bahasa yang tidak memerlukan kata. Di dinding batu, ada gurat-gurat tua yang mengalir seperti tulisan yang dilupakan. Layla mengikuti alurnya dengan ujung jari.
ia menemukan sosok garis seseorang memegang tongkat dan seekor hewan besar dengan garis putih di punggungnya. Gambar itu pudar, namun niatnya masih menyala. Ia juga melihat seutas kain kusam tergantung di paku batu, hampir larut warna. Ia meraba, dan jantungnya memukul lebih keras. Motif tenun di ujungnya mirip dengan selendang yang pernah ibunya pakai di setiap hari pasar. Bagaimana bisa kain seperti itu ada di sini? Ingatan melintas. Ibunya dulu sering berdiri di tepi kali, memanggilnya pulang dengan suara rendah, dan di belakang suara itu ada dengung lain, dengung yang mendamaikan hati anak kecil yang takut gelap. Mungkin ibunya pernah tahu jalan ini. Mungkin ibunya pernah berdiri di balik tirai air, menyembunyikan sesuatu yang patut dilindungi. Pertanyaan menari di belakang mata, namun malam tidak memberi waktu untuk menatap terlalu lama. Di luar tirai air, suara langkah mendekat lagi. Paman Marwan menyuruh orang-orangnya menyisir sisi batu, mencari celah. Razak melempar peluru ke tirai, pelurunya masuk air, suaranya datar, tidak memantul. Seorang lelaki mencoba menerobos tirai, namun air yang deras memukul dadanya, mengusirnya kembali dengan batuk. Paman Marwan menggeram, memerintahkan jaring dibentang rapat menutupi mulut tirai. Bayangan jaring merunduk seperti awan buruk. Jika jaring itu menempel, udara akan susah keluar, ruang akan menjadi sumur yang perlahan menutup napas. Laila menghitung cepat. Jika menunggu, mereka bisa kehabisan udara atau dipaksa keluar. Jika keluar, mereka akan jatuh ke mulut yang lapar. Harimau berdiri lagi, meski lukanya masih segar. Ia merapatkan badan ke dinding, meneliti celah yang hampir tak terlihat di sudut teluk. Laila menunduk, menyusuri dengan tangan. Ada aliran udara kecil menyentuh kulitnya, dingin, tipis, tapi cukup membisikkan harapan bahwa di balik celah ada ruang lain, mungkin lorong, mungkin hanya retakan yang memanjang. Ia menempelkan telinga. Terdengar gema yang berbeda, bukan gema ruang kecil, melainkan gema perut bukit. Ia menatap harimau, memberi isyarat dengan dagu. Harimau mengangguk dengan cara yang hanya ia mengerti, lalu menyelipkan moncong ke celah, mendorong pelan. Batu mengerang kecil, lumut bergesek cair, celah itu membuka sejari, lalu 2 jari. Di saat yang sama, bayangan jaring turun tepat di depan tirai air. Suaranya berat, logam kecil di tepinya beradu, menimbulkan denting yang menulari tulang. Paman Marwan tertawa pendek, merasa langkahnya tepat. Razak bersiul tanda siap. Lelaki bergalah mengokang ulang posisinya untuk menahan jika sesuatu menerjang. Abu dari kebakaran menurun dan menempel di jaring, membuatnya tampak seperti awan kelabu yang dilumuri malam. Laila menyusu pertama, badan miring, pipi menempel pada batu dingin, napas ditahan setengah. Belakang punggungnya tersentuh bulu harimau yang lembab ketika makhluk itu menyusul, mengatur tubuhnya agar tidak menyakiti gadis di depannya. Dinding kasar menggaruk kulit, namun rasa sakit itu tidak seberapa dibandingkan bayangan jaring yang menutup di luar. Selangkah lagi, lalu setengah, lalu tubuhnya lepas, jatuh pendek ke ruang gelap yang lebih luas. Suara air di dalam sana jauh lebih tenang, mengalir dari celah kecil seperti nadi yang sabar. Harimau menyusul, mendarat tanpa bunyi keras, menahan sekujur tubuhnya agar tidak menimbulkan getar yang terbaca oleh mereka di luar. Mereka berdiri di lorong batu yang memanjang, langit-langitnya rendah di bagian awal lalu tinggi, dihiasi tetes air yang jatuh 1-2, menyisakan bau garam batu yang tua. Di ujung lorong tampak sinar tipis, bukan cahaya api, melainkan cahaya malam yang disaring tebal oleh daun dan kabut. Harapan menggeliat pelan. Namun sebelum langkah mereka maju, sesuatu merayap masuk ke ruang melalui celah belakang.
bukan jaring, bukan tangan manusia. Seberkas cahaya merah kecil menempel di dinding, naik, lalu turun, berhenti di dada harimau seperti bintik dari mata yang lain. Layla membeku. Ia mengenali cahaya dingin itu dari cerita yang beredar di warung tentang pemburu yang membawa alat baru dari pelabuhan. Titik merah. Alat bidik yang membuat jarak tidak lagi jujur. Detik itu juga, bunyi letusan pendek terdengar. Bukan suara parang, bukan suara ketapel, bukan pula pecahnya dahan. Bunyinya kering, patah, dan cepat. Udara tipis di lorong bergetar. Cahaya merah itu berkilau sekali, lalu lenyap. Sesuatu melintas di samping pipi Layla, sedingin jarum yang terbang, dan malam kembali menahan napasnya bersama mereka. Letusan pendek itu mengiris lorong seperti paku yang dilempar ke kaca. Serpih batu memercik di pipi Layla, dingin dan tajam. Titik merah yang tadi menari di dinding meloncat sekali, lalu hilang. Harimau meliuk, menutupi tubuh Layla dengan bahunya yang lebar. Bunyi kedua menyusul, lebih dekat, kering, seolah malam sendiri patah di tengah. Udara di sekitar mereka bergetar tipis, bau logam terbakar merayap lewat celah batu. Layla merunduk, memeluk lantai yang dingin, mematung dalam detik yang memanjang. Di luar, di balik tirai air, Paman Marwan tertawa pendek. Senapan angin modifikasi, suaranya sombong, setengah berbisik pada kaki tangan yang gelisah. Jarak pendek, sasaran besar. Jangan salahkan siapapun selain nasib. Razak menjawab dengan siulan pendek, menyusupkan nada yang tak sabar. Lelaki bergalah mengetuk jaring, memeriksa apakah tepian timahnya menutup rapat mulut tirai. Api di kejauhan mengaum, asap turun, menggelapkan udara, membuat paru-paru mengeluarkan bunyi serak kecil. Harimau berdiri pelan, menggeser tubuhnya agar menutupi celah sempit yang baru saja mereka temukan. Di sisi dadanya, garis merah tipis mengalir, bukan lubang, hanya gesek yang licik. Layla bergerak, tangan mencari kain. Ia merobek sisa bajunya, menekan tepi luka, menahan darah agar tidak menetes ke batu. Allah, bisiknya dalam hati, kuatkan kami. Harimau menurunkan kepala, matanya yang bening memaku keberanian di jantung gadis yang lututnya menggigil. Lorong di belakang mereka memanjang ke gelap yang lebih lengang. Dari ujung sana, semilir angin masuk, tipis, tetapi membawa bau daun basah dan tanah yang tidak dipanggang api. Jalan itu memanggil. Layla mengangguk, memberi isyarat. Harimau bergerak duluan, memaksa tubuh besarnya menyelinap tanpa menimbulkan suara yang bisa dibaca musuh. Di belakang, jaring mulai diseret ke tirai, pelan namun pasti, hendak menempel, hendak menutup napas. Paman Marwan menahan batuk, lalu mengeluarkan kata-kata manis yang diikat kuat pada niat yang pahit. Layla tidak menoleh lagi. Ia merayap di lorong, tangannya menyapu dinding, merasakan lekuk yang berubah, mendengar tetes air yang jatuh pada ritme yang konsisten, seperti jam tua di rumah yang pernah memunggunginya. Setiap detik adalah pinjaman. Tiap langkah adalah keputusan. Di satu belokan, dinding membuka, suara air menjadi lebih besar, bukan deru, melainkan jatuh yang lebih tinggi. Mereka keluar ke ruang yang diterangi cahaya malam yang disaring kabut. Di depan, sungai tadi berubah menjadi kelokan baru, dangkal, berpasir gelap, diapit bambu yang rebah oleh panas, pucuknya basah oleh embun yang datang terlalu cepat. Mereka menurun ke bibir air. Harimau melangkah duluan, menekan pasir dengan tapak yang berat namun rapi. Layla menyusul, menahan desah ketika kulitnya tersentuh dingin yang menggigit. Mereka menyusuri arus ke hulu, bukan karena ingin menantang,
melainkan karena air membawa suara menjauh, menelan langkah, menghapus keterangan yang ditinggal. Di atas, angin berubah arah. Api memukul ke sisi lain bukit. Beberapa dahan yang menyala patah dan jatuh ke air, mendesis, mati, menebarkan bau arang yang pahit. Mereka sampai pada jembatan alam, batang pohon besar yang tumbang lama, melintang di atas aliran. Batang itu licin oleh lumut, tapi satu-satunya jalan untuk memotong sudut agar tidak kembali ke lingkar pengejar. Harimau naik duluan, gerakannya menempel tanah, rendah, pasti. Layla menahan napas, menapak pelan, jari kakinya mencari lekukan kecil yang bisa dipakai mengikat keseimbangan. Saat itulah bayangan meloncat dari semak seberang. Razak. Lumpur menghitamkan betisnya, tetapi matanya menyala oleh marah. Di tangannya, ketapel besar sudah terpasang, karet ditarik sejauh mungkin, peluru baja mungil menunggu terbang. Segalanya bergerak cepat. Razak melepas tembakan. Harimau memutar bahu, menahan peluru dengan otot yang sudah panas oleh luka. Peluru memantul, tidak masuk, tetapi cukup untuk mengubah langkah. Batang licin membuat pijakan harimau meleset setengah jari. Layla spontan meraih bulu di sisi lehernya, menjaga keseimbangan keduanya. Razak maju, tubuhnya terlalu cepat untuk pikirannya sendiri. Ia menginjak lumut, terpeleset, tangannya menggapai jaring yang tersangkut di pinggang. Jaring itu lepas, setengah mengembang, menjerat kakinya sendiri, menarik tubuhnya ke sisi gelap batang. Aliran menyambar. Suara Razak pecah, ketapel terlempar, dan dalam sekejap ia menghilang dalam pusaran kecil yang terbentuk di bawah batang jatuh. Paman Marwan datang terlambat, matanya membelalak melihat keponakannya diseret arus. Ia melompat ke batang, mengulurkan galah, namun galahnya terlalu pendek untuk mengejar amarah air. Di sisi lain, lelaki bergalah kehilangan pijakan, lututnya membentur batu, jaring di pundaknya tertarik dan terjerat pada dagingnya sendiri. Sungai tidak berpihak, ia hanya setia pada tarikan bumi. Harimau telah sampai ke seberang, berdiri di tanah yang tidak lagi licin. Layla jatuh berlutut sejenak, lalu berdiri lagi, menatap Paman Marwan dari jarak yang akhirnya jujur. Paman Marwan menatap balik, wajahnya terbelah antara panik dan dendam yang lama. Ia mengangkat parang, mulutnya memaki, bukan pada sungai, bukan pada api, melainkan pada anak yang bertahan. Ia turun ke tepi, menebas ranting yang menghalangi. Sekali tebasan itu meleset, mengenai tali jebak yang entah sejak kapan dipasang sendiri di jalur itu. Tali menegang, memantul, dan lingkar kawatnya memeluk pergelangan kakinya seperti ular yang tidak mau melepas. Paman Marwan terhentak, tubuhnya jatuh ke samping, bahunya menghantam batu, parangnya terpental ke air dan hilang. Sebelum ia sempat memaki lagi, dahan besar yang dilahap api di punggung bukit retak dan tumbang. Setengah bagian terkena arus, padam, setengah lain masih menyala seperti obor raksasa. Dahan itu menghantam tepi, meluncur, dan menimpa kaki Paman Marwan yang terjerat. Jeritnya menembus malam, bukan jerit seseorang yang dikhianati, melainkan jerit orang yang akhirnya merasakan jeratnya sendiri. Lelaki bergalah yang tersisa mundur, matanya kosong oleh takut yang turun terlambat. Harimau menggeram, bukan untuk menikmati. Ia berdiri tegak, napasnya tersengal oleh sakit yang ditahan. Layla menoleh ke hulu. Di sana, di balik asap, terdengar sirene pendek, jauh, lalu dekat, lalu jelas. Pos jaga kehutanan. Api yang terlalu besar menyuruh ke langit, mata desa menangkap, telepon berdering, orang-orang datang dengan pompa punggung dan sekop. Suara mesin kecil memanjat bukit,
cahaya lampu menoreh kabut seperti belati yang jujur. Malam berderap ke arah mereka. Layla ingin meneriaki nama Razak, ingin mengetahui apakah arus membuangnya ke teluk yang memeluk atau ke batu yang menghakimi. Tapi suaranya habis untuk menahan air mata yang naik ketika ia melihat darah harimau mengalir lagi. Ia menekan kain pada luka itu, memanggil nama Allah tanpa bunyi, menahan tangan agar tidak gemetar seperti daun kering di tepi api. Harimau menunduk, menjilat punggung tangan Layla sekali, hangat dan pelan, seperti salam yang terakhir. Petugas hutan tiba, suara komando yang terlatih memecah arah panik. 2 orang langsung menilai garis api, 1 regu kecil turun ke sungai dengan tali dan lampu kepala. Seorang laki-laki paruh baya dengan mata yang lembut berlari ke arah Layla. Ia melihat jaring, melihat lelaki yang terjerat di bawah dahan, melihat harimau yang berdiri tegak seolah patung yang diciptakan dari nafas dan kesetiaan. Ia tidak mendekat ceroboh. Ia memberi isyarat tenang, memanggil 2 rekannya untuk menyisir dari sisi lain. Paman Marwan meronta, tali di kakinya mengerat, wajahnya pucat oleh sakit dan ketakutan. Petugas tidak menghajar, tidak menambah hinaan pada luka. Mereka memotong dahan yang padam, menahan jaring agar tidak mengunci, lalu mengikat Paman Marwan dengan tali kain yang tidak melukai. Hukum akan menilai. Sementara itu, 2 petugas lain menuruni aliran, lampu mereka menyisir kelop. Mereka menemukan Razak menempel pada tumpukan ranting di teluk sempit, wajahnya pucat, bibirnya biru. Ia masih bernapas. Mereka menariknya ke darat, memutar tubuhnya agar air tidak tinggal di paru. Hidup yang liar memeluk siapa saja yang masih bisa belajar. Razak terbatuk, air memuncrat, mata yang lambat terbuka, dan dalam sekejap, semua tawa yang dulu ia pukulkan ke kepala anak kecil di desa hilang, berganti sunyi yang merundukkan leher. Harimau mengambil langkah ke samping, lalu ke depan, lalu berhenti di tanah datar yang diselimuti cahaya lampu kepala. Darahnya tidak memancar, tetapi merembes sabar, membentuk garis kecil yang berjalan di atas kulit yang putih. Layla menyentuh pipinya, menempelkan dahinya pada dahi hewan itu. Ia tidak meminta, ia tidak memerintah. Ia hanya berada di sana, memberi yang bisa ia berikan, keberadaan yang tidak lari. Di peluk malam yang mulai kalah oleh regu air, harimau menatapnya, lama, dalam, dan seolah hutan yang luas ingin berbicara lewat sepasang mata itu. Ketika jantung bumi memelankan palunya, ketika api mulai kehausan oleh air yang dituang tanpa henti, harimau itu merebah pelan, memalingkan kepala ke arah sungai, seolah ingin mendengar lagu yang menidurkan anak-anak pepohonan. Nafasnya turun, tenang, berat, lalu ringan. Layla mendekap lehernya, merasakan hangat yang bergeser menjadi sejuk, merasakan denyut yang lama-lama jadi bisik, lalu senyap. Ia tidak berteriak. Ia menutup mata, menyebut nama Allah pelan, lalu mengangkat wajah yang basah, bukan untuk melawan langit, tetapi untuk menyimpan janji. Di bawah tirai air yang melindungi lorong, di tepi sungai yang memantulkan cahaya yang kembali jernih, sebuah sumpah ditanam, ia akan menjaga jalan yang dijaga oleh yang telah pergi. Chapter 6. Hujan sesudah api. Pagi datang ke hutan dengan suara yang baru. Tetes air memantul dari ujung daun, tanah mengeluarkan wangi arang dan daun basah. Regu kehutanan menyisir bekas kebakaran, memadamkan bara yang menyembunyikan sisa nyala. Di tepi aliran, garis kuning dibentang, bukan untuk memamerkan luka, melainkan untuk menandai tempat agar tidak diinjak kaki penasaran. Paman Marwan dibawa ke pos, kakinya dibalut, tangannya diikat bukan untuk mempermalukan, melainkan untuk mengingatkan batas. Razak, dengan selimut basah di bahu, dibawa bersamaan, matanya menatap tanah, mulutnya diam.
Lelaki lain yang semalam tertawa menebar api kini duduk lemas, tangan bergetar, jaring kawat menjadi benda asing yang berat di pangkuan. Laila duduk di batu yang hangat oleh matahari muda, memandang aliran yang membersihkan malam. Di sampingnya, seorang petugas wanita berambut diikat rapi menyodorkan cangkir kecil berisi air panas. Namanya Rina. Suara Rina tidak banyak, tapi matanya bicara. Ia bertanya tanpa menusuk, mendengar tanpa menyela. Laila menceritakan sepotong demi sepotong, bukan untuk menuntut iba, melainkan untuk menaruh kebenaran di meja kayu pos panjang yang akan mencatat kejahatan hutan hari itu. Rina menulis, lalu menyimpan buku catatan, dan di ujung kalimatnya ada kalimat lain. Jika kau ingin, pos ini butuh tangan yang mau belajar dan hati yang sudah tahu rasanya ditolak. Di sini, setiap pagi adalah sekolah, setiap pohon adalah guru. Jenazah harimau putih diangkat dengan tata yang mulia. Tidak ada sorak, tidak ada selfie, tidak ada rasa ingin tahu yang tak hormat. Kain putih menutup tubuh yang pernah menjadi garis tegas antara gelap dan terang di malam kemarin. Petugas tua yang tadi menatap dengan mata lembut meletakkan bunga liar di atas kain, lalu menunduk. Laila menyentuh ujung kain, bibirnya bergetar, bukan memohon agar waktu diputar, melainkan mengucap terima kasih pada yang mengajarinya cara berdiri ketika lutut menggigil. Allah, terimalah penjagaku dalam rahmat yang lebih luas dari hutan manapun. Desa di kaki bukit berdesir oleh kabar. Ada yang ke pos membawa air galon, ada yang datang tanpa bicara, ada yang membawa nasi bungkus, tahu bahwa lapar adalah bahasa universal setelah malam panjang. Sebagian memalingkan muka ketika melihat Paman Marwan di kursi panjang, bukan karena benci, melainkan karena malu yang menetes dari dahi mereka sendiri. Mereka pernah diam ketika keburukan dibuka seperti tikar di tengah rumah. Bibi duduk di ambang pintu rumahnya, mata yang dulu dingin kini berkaca. Tak ada kata yang ia punya untuk menyeberangi sungai yang tercipta dari perbuatan semalam. Waktu akan memanjang seperti jalan tanah. Apakah kaki berani melangkah? Itulah persoalan yang tidak bisa diserahkan pada siapapun. Di samping pos, ada papan tua yang dilapisi lumut. Rina menempelkan kertas baru, ajakan relawan patroli, jadwal penanaman kembali, pelatihan mengenali jejak dan menutup jerat dengan aman. Laila berdiri di depan kertas itu, membaca, merasakan kata-kata seperti benih yang menunggu tanah yang siap. Ia mengeluarkan serpih kawat dari saku, serpih yang ia cabut dari bulu di kaki depan harimau pagi kemarin. Ia memandangnya lama, kemudian mengikat serpih itu dengan seutas benang merah pudar yang ia temukan di dinding gua. Kalung kecil itu menggantung di lehernya, ringan, dingin, namun menghangatkan tekad. Bukan hiasan, melainkan penanda janji. Hari-hari berikutnya mengalir dengan bentuk yang baru. Bersama petugas dan warga yang pelan-pelan mau berubah, Laila menyusuri jalur air, mencabut jerat, menutup jalan setapak yang terlalu mengundang bagi pemburu. Ia belajar mendengar bahasa rimba, peringatan burung yang berbeda antara kucing hutan dan manusia, aroma tanah yang berubah ketika ada bangkai tua, pola jalan babi hutan yang suka memilih lereng searah matahari. Malam hari di pos, ia menyalin peta dengan pensil, menghapus, menggambar ulang, mengikuti nasihat orang tua yang dulu mengukur tanah dengan tongkat dan telapak. Rina mengajarinya cara mencatat tanda dengan cepat dan rapi. Petugas tua bercerita tentang musim berbunga pohon tertentu yang selalu membawa kawanan kupu hitam dari arah timur. Suatu sore, setelah awan memeras sisa hujan menjadi gerimis lembut, seorang ibu tua datang ke pos. Langkahnya pelan, selendangnya usang, tetapi rapi. Ia memandang wajah Laila lama, seperti mencari seseorang yang dulu hampir ia lupakan. Dari lipatan selendang itu,
Ia mengeluarkan sapu tangan kecil dengan motif tenun yang sama dengan kain kusam yang Laila temukan di balik tirai air. Ibu tua itu berkata, "Kau tidak mengenalku, namun aku mengenal ibumu." Dulu, ketika ia muda, ia sering berdiri di tepi kali, menutup jalan anak yang suka melempar batu ke sarang burung. Ia mengajar kami menengok ke bawah sebelum menebang, menengok ke atas sebelum menyalakan api. Ia bilang, hutan adalah ibu kedua. Jika kau memanggilnya dengan sopan, ia akan menjawab dengan lembut. Suara ibu tua pecah halus, tapi senyumnya tidak patah. Ia menyodorkan sapu tangan itu. "Simpan, nak. Ibumu akan senang melihat kau memilih jalan yang ia doakan dalam diam." Laila menerima, dadanya penuh oleh sesuatu yang tidak mudah dinamai. Ia menempelkan sapu tangan itu di buku harian pos, di halaman tempat ia menulis sumpah semalam. "Allah, jaga langkahku agar tidak menginjak yang kau titipkan." Malam itu, ketika hutan mengangkat lagu rendahnya, Laila duduk di tangga pos, memandang ke arah bukit. Ia teringat mata yang pernah menyala dari balik pepohonan tanpa ancaman, hembus napas hangat yang menghapus kabut di depan wajahnya, dan tubuh yang menjadi pintu antara bencana dan seorang anak. Ia tidak meminta hutan mengembalikan. Ia hanya berjanji akan memberi kembali. Karma memperlihatkan jalannya tanpa teriak. Paman Marwan dibawa ke kota, duduk di ruangan yang dingin, menghadapi pasal yang menyebut jerat, api, dan hutan yang dilukai. Razak, dengan kaki yang memar dan paru yang masih basah oleh sungai, menandatangani kertas yang melarangnya menginjak zona inti tanpa pendamping. Ia datang ke pos sebulan kemudian, menunduk, membawa sekop dari rumah. Ia tidak berbicara. Ia menggali lubang untuk bibit meranti, menutupnya pelan, menepuk tanah 2 kali, lalu melangkah ke lubang berikutnya. Tidak ada tepuk tangan. Tidak ada kamera. Hanya bumi yang menerima. Musim berganti. Bekas api ditutup hijau muda, riuh serangga kembali mengisi malam. Pada suatu pagi yang jernih, jejak besar muncul di tepi jalur air, bukan milik harimau putih, melainkan garis tapak harimau muda dengan pola yang berbeda. Petugas menandai, tidak mendekat, tidak berniat memilikinya, hanya mengirim kabar bahwa rimba tidak pernah benar-benar sepi jika kau tidak memaksanya diam. Laila berdiri di tepi jejak itu, menatap arah hulu. Sebuah kilau di permukaan air menangkap mata, seperti salam kecil dari cerita yang tidak hendak mengulangi luka, namun tidak lupa pada pelindungnya. Malam itu, di pos yang temaram oleh lampu minyak yang tenang, Rina bertanya, "Apa kau ingin pulang ke desa?" Kata pulang menggantung sebentar, tidak jatuh ke tanah, tidak juga terbang. Laila tersenyum kecil. Ia menatap peta yang tertempel di dinding, garis sungai yang membelah bukit, tanda merah bekas kebakaran, lingkar hijau tempat bibit ditanam, dan satu titik kecil yang ia beri nama dengan pensil, Gua Tirai Air. "Aku sudah pulang," jawabnya, suaranya tipis tapi pasti. Di sini, di antara akar dan air, di antara anak-anak pohon dan burung yang kembali, di antara luka yang disembuhkan dengan kejujuran dan janji yang dibayar dengan kerja. Ketika angin malam lewat, membawa bau daun muda, Laila menatap langit yang dipenuhi bintang. Ia mengangkat tangan, bukan untuk meraih, melainkan untuk menyapa. Ia tahu, di tempat yang tidak ditandai peta manapun, ada penjaga yang pernah menuliskan namanya dalam bahasa yang tidak mengandalkan huruf. Ia tidak menulis penutup untuk kisah itu, karena hutan tidak suka titik yang terlalu besar. Ia hanya menanam satu bibit lagi, menepuk tanah 2 kali, dan membiarkan sunyi yang baik merawat yang belum sempat dikatakan. Semoga Allah menerima yang pergi dalam damai, menjaga yang tinggal dalam sabar,
dan menumbuhkan di antara keduanya jalan yang saling melindungi.